Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jana hadir menjumpai pemirsa dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Seperti biasa pemirsa sudah mendekati waktu maghrib ya. Selama bulan puasa ini Cirebon Mengaji selalu hadir menemani pemirsa di rumah. Dan kali ini pemirsa saya juga nggak sendiri ya. Sudah ditemani oleh Bapak Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Puasa masih lancar Pak? Insya Allah masih lancar, semangat. Insya Allah lancar, semangat sampai 30 hari ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya Allah full. Begitu juga pemirsa di rumah harus tetap semangat. Dan selain ada Kang Sigit di sini, kita juga sudah ditemani oleh ibu-ibu, bapak-bapak jamaah JKHNU Karangsembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kompak banget ya hari ini ya, seger banget, ijo-ijo nih warna seragamnya ya. Puasa lancar ibu bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Bapak, sore hari ini kita akan mengangkat tema apa nih? Generasi milenial yang berakhlakul karimah. Baik. Generasi milenial yang berakhlakul karimah. Merujuk kepada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan 12. Baik pemirsa. Pemirsa yang di rumah boleh dipersiapkan Al-Qur'annya, dibuka dari sekarang karena kita akan mengaji bersama dan juga dipimpin oleh ibu-ibu jamaah JKHNU Karangsembung ya. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah pemirsa, telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai 12 yang telah dibacakan oleh ibu-ibu bapak-bapak jamaah JKHNU Karangsembung.
Pak Sigit, nih ya, berkaitan dengan tema kita, generasi milenial berakhlak mulia. Boleh dijelaskan kaitannya dengan Quran Surat Al-Mujadalah tadi? Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah CKIA NU Kecamatan Karangsembung, serta pemirsa setia RCTV Langkah Padane dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkait tema pada sore hari ini, terkait dengan generasi milenial berakhlakul mulia. Kita yang hadir di sini selaku orang tua ataupun para pemirsa yang ada di rumah memiliki tanggung jawab sosial untuk mendidik generasi kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Tentunya untuk menciptakan generasi-generasi yang berakhlakul karimah ini tidak mudah, apalagi di zaman era yang sekarang ini. Ada beberapa kriteria bagaimana untuk bisa menciptakan generasi milenial yang sekarang ini yang berakhlakul karimah. Yang pertama, adanya fondasi keimanan yang kuat. Yang kedua, tentunya adalah bekal ilmu agama tentunya yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, generasi kita. Yang ketiga adalah jauhkan dari hal-hal pengaruh negatif, baik dari lingkungan, baik dari media massa, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah tentunya penanaman sejak dini terkait dengan disiplin ilmu. Ini yang sebetulnya adalah merupakan tuntunan ajaran Islam. Yang pertama adalah terkait dengan tanamkan keimanan kepada generasi-generasi kita adalah tanggung jawab yang paling utama, dan yang pertama adalah orang tua yang menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Terkait dengan perintah sholat, Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa anak kita usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Ya. Ketika tidak mau sholat maka pukullah kan. Begitu juga beranjak dewasa, itu berawal dari tanamkan keimanan dari orang tua. Kemudian bagaimana anak-anak kita, generasi kita untuk bisa mengaji yang baik. Yang pertama adalah tanamkan dari orang tua. Yang kedua, tidak kalah penting adalah tanamkan ilmu sejak dini mungkin, terutama ilmu agama. Bukankah tadi para jamaah itu sudah membaca ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu ilma darajah. Orang-orang yang telah ditanamkan ilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita orang tua untuk bisa melahirkan generasi anak-anak kita yang memiliki tingkat kepahaman nilai agama yang benar berdasarkan ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan, baik dari pendidikan umum, pendidikan agama, ataupun di pesantren dan sebagainya. Kalau kita sudah tanamkan ilmu agama yang cukup, insya Allah anak bisa memfilter dari pengaruh-pengaruh hal-hal negatif. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi di mana anak-anak kita itu pergaulan supaya tidak terkena pengaruh-pengaruh hal negatif. Di dalam ilmu sosial itu dikatakan bahwa pengaruh anak itu terbentuk oleh 5 hal. Yang pertama adalah berawal dari rumah tangga, tentunya ini adalah didikan orang tua. Yang kedua adalah sekolah, dan ini adalah bentukan karakter dari bapak ibu gurunya. Yang ketiga adalah media massa, yang tentunya hari ini media massa mempengaruhi bagaimana cara anak berkarakter, anak bertingkah laku. Yang keempat adalah lingkungan sekitar, di mana lingkungan anak-anak kita tumbuh juga kita harus bisa mengawasi. Dan yang kelima yang tidak kalah pengaruhnya cukup besar adalah teman sebaya. Maka kita harus tahu sebagai orang tua dengan siapa, di mana anak-anak kita itu nongkrong, dengan siapa, bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi. Inilah muncul awal dari pengaruh-pengaruh negatif. Maka kita harus tahu, tanamkan
bahwa anak itu bagaimana temannya. Dan yang keempat adalah disiplin waktu. Ketika ini sudah tertanamkan bahwa disiplin merupakan sebuah perisai utama dalam kehidupan kita, dimulai dari sholatnya, dimulai dari kegiatannya, kapan anak itu beribadah, kapan itu anak sekolah, kapan itu anak main, kapan itu anak harus istirahat ada di rumah. Ini merupakan sebuah disiplin. Bukankah Al-Quran dalam surat Al-Asr sudah menggarisbawahi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Waktu itu adalah merupakan sebuah peringatan keras demi waktu ya. Sesungguhnya kita manusia ini dalam sebuah kerugian kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalih, kecuali orang-orang yang tertanamkan keimanan yang kuat dan beramal saleh. Itu saya pikir 4 kriteria bagaimana kita melahirkan generasi milenial yang berakhlakul karimah. Baik, terima kasih Kang Sigit atas penjelasannya ya. Itu dia Ibu Bapak ya. Jadi kita sebagai orang tua juga punya peran yang sangat besar ya untuk mendidik putra-putri kita menjadi generasi milenial yang berakhlak mulia ya. Selain tadi beberapa tipsnya ya, orang tua juga bisa menanamkan pondasi keimanan sejak dini ya, lalu ikut mengawasi pergaulan anak-anak. Jadi kita jangan tidak peduli gitu ya dengan teman-teman anak-anak kita. Betul. Ya pasti gitu ya, jadi kita harus tahu mereka bersosialisasi dengan siapa, lingkungannya seperti apa, karena kayaknya zaman sekarang lingkungan sangat berpengaruh. Ya pasti gitu ya. Baik, nah itu dia pemirsa ya, kita akan tahan penjelasan selanjutnya seputar generasi milenial berakhlak mulia. Pasti kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas. Besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial gitu aja. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk Rujulahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4 syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu aja. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja. Untuk sosialnya gitu aja, baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri, untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat fondasi. Nah, setelah jadi fondasi, akhirnya saya beserta panitia yang lain, alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas, dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo ya teman-teman yang lain yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah berzakat infak, mau zakat sedekah, mau zakat mal, marilah ke Basnas biar tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat.
Kembali bergabung bersama kami pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama Kang Sigit Nurhendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon dan juga Ibu Bapak Jamaah JKH.NU Karangsembung ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya Ibu Bapak dan juga pemirsa di rumah penjelasan tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu generasi milenial berakhlak mulia. Waduh, ini sangat relate nih sama kehidupan sekarang nih, karena anak-anak muda nih ya sudah banyak dipengaruhi oleh gadget, mungkin ya lingkungan sekitar juga yang kurang bagus. Nah, mungkin berkaitan dengan tema tersebut, apakah Ibu Bapak ada yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya. Mangga silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Izin bertanya Pak Ustadz terkait dengan generasi milenial yang berakhlakul karimah. Itu bagaimana caranya untuk mencetak generasi milenial yang berakhlakul karimah? Kami dari Jamaah JKH Kecamatan Karangsembung dengan nama Ahmad Sumitro, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Silahkan, mangga dijawab Bapak. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Sumitro ya atas pertanyaannya, cukup bagus sekali pertanyaannya. Yang tidak kalah penting yang saya sampaikan tadi, bagaimana mencetak generasi milenial yang berakhlakul karimah. Yang pertama adalah keteladanan dari kita selaku orang tua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi anak akan meniru bagaimana perilakunya. Yang pertama dilihat adalah orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh, memerintahkan sholat, hendaklah orang tuanya contohkan dia melakukan perbuatan sholat, mengaji atau apa. Jadi kata-kata verbal itu tidak menjadikan utama. Yang utama adalah perilaku atau contoh dari orang tua. Ketika orang tua sudah mencontohkan, itu adalah langkah yang pertama. Jangan sampai kemudian orang tua mengarahkan untuk berbuat baik begini, tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang kedua adalah ya guru menjadikan contoh di sekolah kan. Jadi karena dunia anak itu banyak dihabiskan di rumah dan di sekolah, makanya anak penting menjadi contoh. Nah, yang ketiga dalam secara agama itu tentunya kita punya tauladan ya. Bagaimana kita hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali sudah dicontohkan secara komprehensif oleh Rasulullah SAW. Sebagai kita umat beragama, kita beragama itu menurut siapa? Kita mencontoh siapa? Tentunya kita mencontoh tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW kan. Jangan sampai kemudian kita mengaku sebagai umat Muslim, tapi perilaku kita jauh dari contohnya. Nah, ini kan berarti ada suatu hal yang salah dalam kehidupan kita. Nah, tentunya semua itu harus kita senantiasa tidak bosan dan jenuh untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah kriteria tadi, tanamkan keimanan, tanamkan ilmu pengetahuan. Insya Allah kalau kita dari kecil sudah ditanamkan, anak kita akan berada di mana, akan kuliah di mana, akan bekerja di mana, insya Allah akan ada filter atau akan ada saringan terhadap kehidupan halal yang buruk dari lingkungannya. Jadi ibaratnya kalau kita punya antibodi kita kuat, maka hal-hal negatif itu ya juga akan bisa tereliminir ya. Nah, tentunya tidak lupa satu lagi bagi kita sebagai umat muslim, tentunya kita berdoa memohon kepada Allah, karena anak adalah merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada kita, maka kita kembalikan kepada Allah bahwa Allah lah yang akan menjaga, mereksa kita, anak-anak kita dari perbuatan. Insya Allah kalau kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap langkah kehidupannya, maka Allah pun akan jaga anak-anak kita dari hal-hal perbuatan yang negatif. Apalagi orang-orang tua kita soleh-soleha yang ada di sini, ahli Quran semua, ya betul. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai kemudian anak-anak kita itu berkarakter ganda. Ini yang bahaya secara psikologis. Berkarakter ganda itu bagaimana?
ketika anak di hadapan orang tua, gurunya berpura-pura berperilaku baik, tetapi kemudian ketika mereka kumpul dalam satu komunitas, mereka akan menjadi liar. Ini lebih sulit untuk kita perbaiki, ya. Lebih baik nampak kejelekannya, mudah kita luruskan dan kita perbaiki, daripada anak itu berpura-pura baik. Kalau digambarkan, kalau saya selalu menggambarkan begini, kalau membangunkan orang tidur itu lebih mudah daripada membangunkan orang yang pura-pura tidur. Nah, makanya ciptakan anak kita itu apa adanya. Ketika anak itu belum baik, biarkan supaya kita perbaiki. Jangan ciptakan anak berpura-pura baik di hadapan orang tua. Ini lebih sulit. Maka menurut saya itulah bagaimana kiat dalam menciptakan generasi milenial yang berakhlakul karimah. Tentunya salah satunya adalah kegiatan yang kita senantiasa membaca Al-Quran yang sudah dicontohkan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan nanti akan diteruskan oleh anak-anak generasi berikutnya. Amin. Bapak ibunya sudah mencontohkan anak-anaknya. Kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Itu ya menurut rabbal saya. alamin. Ya, terima kasih Kang Sigit atas penjelasannya. Itu dia ya, Ibu Bapak ya, ada beberapa kiat ya. Salah satunya mungkin orang tua bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita ya. Bagaimana kita mengaji, sholat di rumah di depan anak, ternyata itu membawa dampak bagus dan positif agar anak juga bisa meniru begitu ya. Karena anak tuh biasanya paling jago itu niru gitu ya. Nah, selain itu tentunya selalu libatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apapun, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Baik pemirsa, kita masih akan kembali, harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa setia RCTV masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Sigit tadi sudah kita bahas ya jawaban dari pertanyaan Ibu Bapak nih yang seputar generasi milenial yang berakhlak mulia. Nah, kita akan memberi kesempatan kembali kepada jamaah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ibu Bapak. Mangga Ibu silahkan. Perkenalkan, nama saya Sri Nurianti, perwakilan dari jemaah JKH Kecamatan Karangmukti. Untuk Kang Ustaz, pertanyaannya, apakah kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk mendidik anak supaya berakhlak mulia? Baik. Kiat-kiat, tips atau mungkin ada amalan tersendiri Pak Kiai ya untuk mendidik anak kita menjadi generasi milenial. Monggo dijawab. Baik, terima kasih pada Ibu Guru yang sudah menanyakan terkait dengan amalan apa kira-kira, kiat-kiat apa dalam hal mendidik ini. Tentunya sudah banyak yang kita lakukan dari para orang tua ya. Di dalam setiap selesai sholat, kita bisa selipkan hadiah Fatihah untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita itu tersambung secara rohaninya dengan orang tua. Ketika orang tua mengatakan A, anak itu akan patuh karena ada kecenderungan ruhnya itu dekat gitu karena kita sering kirim Fatihah ya. Ada juga orang tua yang senantiasa melakukan
riyadhah, mungkin dengan berpuasa. Berpuasanya karena Allah, tetapi di dalam puasa itu kita hajat minta doa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, diberikan kemudahan dan kesuksesan. Ada yang seperti itu. Tetap puasanya karena Allah, bukan karena semata-mata untuk memuasakan anaknya, tapi karena Allah. Tetapi di dalam puasa mungkin ada yang pas puasa hari lahir, atau dalam istilah Jawa itu lahir weton dan sebagainya. Banyak hal. Ada juga saya pernah mendapatkan amalan-amalan dari para guru-guru saya di setiap malam Selasa atau malam Sabtu ba'da Isya, setelah sholat Isya kita sholat sunnah 2 rakaat ya, kemudian kita membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar yang masing-masing 300. Setelah itu kita munajat kepada Allah bahwa kita selaku orang tua diberikan amanat anak, kita memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mendidik, di dalam mengawasi, di dalam mengarahkan. Untuk itu ya Allah, saya bermohon kepada Engkau untuk kiranya menjaga anak-anak kami itu dari godaan dunia, dari segala permainan-permainan dunia yang membahayakan. Insya Allah kalau segala-gala kita datang dari Allah dan kemudian kita selalu melibatkan Allah, insya Allah perjalanannya akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya banyak juga pesan kita selaku orang tua kepada anak untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat supaya diberikan keteduhan hati, pikiran. Anak itu tidak temperamental, kemudian selalu senantiasa dilindungi berkah sholawat itu menurut saya triknya. Amin. Itu dia ya Ibu Bapak beberapa tips, kiat atau juga amalan yang bisa kita terapkan ya. Ada beberapa nih, tadi ada kita bisa membacakan Al-Fatihah untuk anak-anak kita, sholawat ya, bahkan bisa puasa. Tapi semuanya kembali kepada Allah dulu ya. Tujuannya kepada Allah, tapi diniatkan juga untuk kebaikan anak-anak kita ya. Mungkin sedikit kesimpulan Pak dari tema kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada bahwa anak-anak yang telah dititipkan oleh Allah merupakan sebuah amanah. Maka untuk itu jaga anak-anak kita, berikan kebutuhan, tidak hanya sekedar kebutuhan fisik semata, tetapi juga diberikan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohaninya? Kebutuhan ilmu, kebutuhan agama, dan tentunya kebutuhannya lahir. Tidak kurang kita senantiasa selaku orang tua untuk senantiasa kita mendapatkan rizki dengan cara yang halal, yang berkah, supaya apa yang kita makan oleh kita orang tua dan tentunya anak-anak kita itu menjadikan berkah. Kalau sumber rezekinya kita berkah, insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi generasi yang nurut, yang patuh, dan senantiasa menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, dan perintah kita selaku orang tuanya. Sebagai umat muslim, kita harus punya keyakinan yang kuat. Kita harus senantiasa libatkan Allah, dan kita juga menjadi contoh yang baik. Dan yang terakhir, senantiasa sumber rezeki kita yang kita peroleh dan kita makan untuk kita dan anak-anak kita dari sumber-sumber yang halal. Gitu. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Sigit ya atas pembahasan pada tema kita sore hari ini, yaitu generasi milenial berakhlak mulia. Sangat menarik ya Ibu-ibu, dan tentunya isi dari penjelasannya sangat bermanfaat nih, bisa kita terapkan nanti ya di rumah langsung pada anak-anak ya. Pemirsa di rumah juga ya yang telah mendengarkan tadi dan menyimak pembahasan kita, semoga bisa menerapkan sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi milenial yang mempunyai akhlak mulia. Pemirsa, itu dia episode kita pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak Kang Sigit atas waktunya. Ibu Bapak dari Jemaah JKH-NU Karangsembung, terima kasih banyak atas kesempatannya hadir pada sore hari ini. Dan pemirsa setia RCTV, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon yang akan hadir setiap
sore menemani waktu menjelang berbuka puasa pemirsa. Saya Lulul Janah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.